Nah, iya kayak gitu deh. Maksud gue kayak apa ya? Banyak banyak banget sih teman-teman yang gue juga mau say thank you. Banyak banget sih teman-teman gue yang kayak sebenarnya nggak bisa gue sebutin ya. Maksudnya tongkrongan yang udah ngebentuk gue sih kayak sekarang. Tongkrongan tongkrongan yang beda-beda banget gitu loh. Yang sampai akhirnya kayak ya nggak tahu ya kayak akhirnya gue ketemu lo terus misalnya kayak bikin kayak sekarang gitu kan. Terus Hmm. ngobrol sama orang banyak gitu gara-gara tongkrongan juga sih. Hmm. Dan yang gue tahu kan, oh iya Der, yang gue tahu nih, lo itu kan sebenarnya introvert. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Waduh. Bukan membahas masalah yang sudah Hmm. lalu ya, tapi Iya, iya, setahu iya. setahu gue tuh lo orangnya lebih dominan pendiam lah. Bener, bener. Tapi gimana sih cara lo nyesuaiin ke tongkrongan tuh? Hmm, mungkin cari, gue nyebutnya sih lingkungan ya. Gue lebih nyari ke lingkungan yang tepat aja sih menurut gue gitu. Kayak ketemu siapa yang bikin gue nyaman untuk ngomong satu hal gitu. Gitu. Karena gue pribadi, gue nggak bisa yang namanya langsung main nimbrung sana sini ngobrol yang seakan-akan gue akrab gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue pasti ya diem gitu. Kecuali kalau kayak contohnya ketemu sama si Daniel deh misalnya, ya kan Daniel tahu sendiri kan awalnya juga pendiam banget gitu, introvert banget gitu. Kan pas gua ngobrol sama dia ya berasa gini ada nyambung gitu 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 loh. Jadi kayak menyesuaikan dirinya itu carilah yang lingkungan yang tepat gitu loh. Gitu. Lingkungan tepat tuh berarti banget buat gua gitu. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan nggak tepat juga ya mau bagaimanapun juga susah. Tapi kalau dibilang introvert nggak bisa nongkrong, menurut lo gimana? Introvert gak bisa nongkrong ya. Misalnya ada orang yang bilang, ah lo kan anak Hmm, introvert, lo hmm, mah nggak bisa hmm. nggak bisa nongkrong, nggak bisa berbaur gitu. Menurut lo gimana? Bisa sih sebenarnya, tapi gimana? Gak gini ya. Menurut gue se-introvertnya orang tuh untuk ngobrol, untuk cari misalnya bertukar pikiran gitu, pastilah gitu. Karena introvert tuh ya emang sih semua orang punya dunianya sendiri gitu, tapi kita tetap pengen pengen berinteraksi dengan orang kan gitu loh. Gak mungkin Hmm. kayak kalau bisa dibilang lu introvert gak bisa nongkrong, gak sih. Lu akan pasti butuh teman nongkrong gitu. Entah itu cuma bertiga, berdua gitu, atau berempat gitu. Yang penting lu, ya ini kembali lagi, lingkungan lu nyaman nggak gitu. Itu aja. Itu sesendiri-sendirinya orang tuh, menurut gue itu udah ekstrim sih gitu. Pasti butuh orang lain juga Itu kan aja. gitu loh. Iya pastilah, pasti. Pasti Iya, banget. iya karena gini loh. Gue dulu tipikal, gue nggak tahu ya. Gue tidak mau mengklaim diri gue introvert, tapi gue dulu tipikal orang yang di rumah banget, yang nggak mau kemana-mana. Gue mulai keluar Hmm. rumah itu ketika zaman gue SMA. Karena gue kalau SMP weekend aja gue di rumah. Jadi Hmm. gue keluar tuh Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu pasti di rumah. Sabtu Minggu di rumah. Sabtu keluar lah. Sabtu paling malam Minggu gitu kan. Minggu tuh di rumah gitu loh. Sabtu pun keluar pasti kayak kadang sama keluarga gitu loh. Jarang banget yang sama teman-teman banget tuh jarang banget. Ketika gue keluar sama teman-teman gue itu adalah di hari biasa. Gue keluar banget bener-bener nongkrong main sampai nggak tahu diri itu Hmm. mulai dari SMA sampai kuliah. Kalau sekarang sih udah mulai tahu diri sih sebenarnya. Hmm. Karena gue temen gue udah nggak banyak gitu. Jadi ya Hmm. mau gimana lagi, gue mau nongkrong sama siapa yang gue tahu-tahu doang kan. Nah, gue sempat ngalamin. Nah, gue sempat ngalamin. Ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi gue. Jadi gue itu sempat di mana gue keluar rumah mulu nih kan, nongkrong, main, Iya, mabok, iya. mabok apa segala macam gitu kan.
Ketika gue pulang, di hari berikutnya, badan gue itu ngerasa kayak anjing, gue pengen nongkrong lagi, gue butuh teman-teman gue. Gue jadi bergantung sama orang lain. Gue pernah di titik kayak gitu. Oh iya. Gue pernah di titik kayak gitu. Nah, akhirnya gue sadar kayak teman-teman gue tuh punya kehidupan yang lain juga loh, nggak cuman hidup gue doang gitu. Makanya kayak ya udah deh, gue kayak mencoba netralisir itu semua gitu loh. Gue parah dulu, gue parah banget. Gue siapapun ya, misalnya kayak lu Der misalnya nih. Der, lu di mana Der? Di rumah nih. Nongkrong yuk. Ah, nggak mau ah. Ya udah lu ini deh, lu gue ke rumah lu deh. Mau rumah lu di mana juga gue samperin. Gue sampai kayak gitu dulu. Gue sampai kayak gitu, separah itulah. Dan sebenarnya nggak baik sih. Itu sangat tidak baik ya. Karena lu jadi bergantungan ke orang lain. Over ya jatuhnya, over ya? Over banget. Gue over banget. Dulu Over, ya? gue bener-bener yang tiap hari, bener-bener Senin sampai Minggu tuh tiap hari. Misalnya gue habis pergi nih sama keluarga gue. Misalnya gue balik jam 8, jam 9. Even gue baru nyampe rumah jam 10. Gue jam 1 pagi, jam 12. Itu gue udah cabut lagi. Jam 12 cabut nih, misalnya jam 12 cabut. Misalnya kalau hari biasa kan pasti bokap nyokap gue juga ada kerjaan segala macam. Kan gue paling kalau itu kan karena gue tidurnya pagi, bangunnya baru jam 1, jam 2 gitu kan. Siklus gue itu ya udah gue sampai sore tuh di rumah. Kayak jam 2, jam 3 itu gue makan, gue main game atau nonton YouTube segala macam. Udah ketemu maghrib, itu gue craving langsung. Gue nyari kontak siapa, lu lagi di mana. Ya udah nongkrong yuk, nggak bisa. Ya udah ketemu di mana, pokoknya gue harus nongkrong. Itu gue sampai di titik itu. Parah. Itu parah. Ini menarik juga sih Jul, karena menurut gue kita butuh interaksi, itu perlu. Karena gue pernah di fase kemarin sih sebenarnya, di fase bukan kemarin sih, tapi saat-saat ini juga sih di fase ini, apalagi kan lagi PSBB, tapi sekarang kan sudah agak dilonggar-longgarin kan. Jadi gue tuh gini, gue pernah di fase sama kayak lu, pengen nongkrong, tapi gue pernah di fase yang aduh, gue lebih nyaman di rumah. Karena di luar itu lebih menakutkan. Ini yang paling bahaya menurut gue. Karena semakin lama kita di rumah, semakin lama kita nggak berinteraksi sama orang, ya, gue pribadi tuh ketakutan gitu kalau keluar. Kalau ketemu orang tuh, takut gue nanti ini gimana, cara ngadepinnya gimana, gue nggak tahu gimana. Nah di fase itulah gue nggak mau keluar gitu. Itu bahaya gitu, karena kayak misalnya 3 hari aja gue udah nyaman nih di rumah, nggak mau keluar rumah aja. Nah itu keterusan gue bisa berminggu-minggu, karena gue jujur ya, gue tuh sekarang tuh orangnya anak ya rumahan banget gitu loh, kayak apa-apa kalau misalkan gue bisa kerjain di rumah, ya kenapa gue nggak di rumah aja gitu. Kalau gue tuh begitu tipikalnya gitu. Ya tapi kembali lagi, kita butuh interaksi sama orang, kita butuh keluar gitu. Iya, itu penting sih gitu. Kalau over ya, kalau lu pengen wah harus nongkrong ini, karena banyak terjadi juga sama teman-teman gue juga yang kayak gak betah nih gue harus diem di kosan, gak betah nih gue nih harus di rumah apartemen atau kontrakan atau terserah dimanapun lu berada gitu. Tapi banyak tuh teman-teman gue kayak gitu. Nah, karena mungkin gue berbeda sama orang-orang di luar sana gitu. Kok lu pengen banget keluar sih, padahal dunia luar tuh itu lebih menakutkan loh. Karena gue mikir tuh kayak bisa aja terjadi di luar sana, entah gue nanti lagi keluar, gue entah ada orang jahat ya gitu, ngapain gue, ataupun nanti gue kenapa lah di luar gitu. Gue takut banget gitu. Tapi gue bingung, kalau pemikiran gue, orang kok bisa ya kayak gak betah di rumah, padahal di luar sana tuh lebih nakutin gitu loh. Sampai berani pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Karena gue juga dulu suka keluar malam gitu, apalagi kuliah di Bandung kan, jauh dari orang tua, ya biasalah anak muda kan gitu, ya kan gitulah. Gak betah nih, sama gue juga.
Nggak betah nih Mabora. di kosan. Iya, Mabora gitu. Nggak betah nih, ngapain nih ya gitu, harus ngapain gitu aja sih gitu. Ya menurut gua sih jadi kembali lagi nih kayak jangan terlalu over gitu. Kayak oke, diem di rumah, kita punya waktu nih quality time ya, kayak kita harus bagi-bagi waktu, di mana kita butuh sendiri, mana yang kita emang butuh yang keluar sejenak, ngobrol sama temen gitu, tukar pikiran gitu. Karena menurut gua nongkrong penting gitu. Setuju. Gue setuju akan hal itu, nongkrong penting. Tapi nggak harus Karena setiap hari. Tapi nggak harus setiap ya hari enggak, juga. itu namanya pengangguran, Mbak. Benar, Be. Nongkrong Itu mulu. itu benar. Iya. Itu karena gue Iya. kalau gue sama Derin ya, kok ini cerita sedikit lah, gue sama Derin kalau emang kita benar-benar ketemu banget nih, misalnya di luar kampus, itu pasti ada yang dibahas. Nggak mungkin gue ketemu Derin kayak, Der, Iya. gue gabut nih, nggak mungkin. Gue nggak pernah kontak dia karena gue gabut, itu nggak pernah. Pasti kayak Der, Iya. karena gue semenjak DSAE, gue selalu berpikir gue mau menyibukkan diri gue. Kalau gue ketemu orang, gue harus ada sesuatu hal yang penting, Der. Kalau enggak, ya gue nongkrong aja di kampus. Sama aja kok, orang-orangnya, teman-temannya juga sama. Iya. Kayak gitu. Gitu. Cuman kalau sekarang kan emang kita udah, ya lo juga udah nggak kampus. Kampus gue jauh gitu kan. Jadi ya udah gitu, kalau emang ketemu juga, ya nongkrong ya. Tapi tetap aja sih pasti ada yang dibahas sih gue biasanya. Iya. Produktif yang paling penting kan. Nah, produktif tuh bukan hanya misalnya lu harus ada project sih, tapi bisa aja lu sharing ilmu, Iya. sharing pengalaman, sharing Benar. kerjaan gitu. Jadi karena terkadang orang berpikir produktif gini deh, kayak ya udah nih, produktif tuh berarti harus ngerjain sesuatu. Enggak juga gitu loh. Mungkin kayak Derin ada pengalaman apa sebelum selama gua nggak ketemu nongkrong, nggak ketemu sama gua, terus tiba-tiba, kemarin nih ada nih gue ketemu orang kayak gini. Misalnya gue ngalamin kejadian apa, ya kan? Gue ngalamin kejadian Benar. apa, kayak gitu. Itu menurut gue itu produktif juga. Karena apa? Lo bisa ngambil pesan dari situ. Lo Iya. bisa ngambil pengalaman orang untuk dijadikan pelajaran, gitu kan. Keren. Itu gue suka tuh. Karena even lu jaga warung aja itu sebenarnya udah produktif sih. Gitu. Bener. Lu punya toko, ya, entah itu toko tante lu, toko bapak lu, toko gue sendiri, even lu di hari biasa lu lagi ngapa-ngapain, lu jaga toko itu udah produktif gitu. Karena gue gara-gara nonton podcastnya Deddy Corbuzier tuh ada tulisan don't be busy, just produktif. Wah, tuh gue suka tuh. Nah, Oh dari iya, situ tuh yang di belakang sini iya. ya. Iya, yang suka di belakang Deddy Corbuzier tuh, wah, itu keren tuh kata-katanya gitu. Gue disitulah mindset gue berubah tuh. Iya, yang penting gue produktif deh. Karena kalau misalkan kita berpikir sibuk kan pasti kita kerja mulu kan. Kalau kita kerja mulu berarti seumur hidup ya kita kerja mulu gitu. Ya emang harus hidup bekerja sih, tapi kan maksudnya kita kan harus ada satu hal yang di luar itu produktif gitu, yang satu yang bermanfaat lah gitu. Entah apa, berbuat kayak bakti sosial atau misalnya bikin konten YouTube gitu. Misalnya gitu doang. Tapi ada satu hal lagi di daerah, dibilang yang gue tangkap ya, orang Indonesia ketika dibilang produktif itu adalah bersangkutan dengan uang. Itu yang Oh iya. Oke. Ya. itu yang menurut gue salah pemahamannya di situ. Ngerti nggak sih lo? Iya. Ngerti Kayak gua. produktif tuh nggak tentang uang doang gitu loh. Iya bener. Gitu loh. Lu bisa ngelakuin apa aja, kayak bikin kerajinan tangan gitu. Lu baca buku aja itu produktif menurut gue. Iya, produktif. Karena lu Kayak apa, sikat WC itu udah produktif juga. iya bener. Iya. Lu nyapu rumah kayak gitu. Iya, Sesimpel itu gitu. olahraga tuh paling simpel. Lari pagi itu udah produktif menurut gua. Iya. Gitu. Cuma kan orang mungkin mikirnya gini sih, kok lu beresin rumah ini apa gitu, itu kan nggak menghasilkan. Mungkin orang mikirnya gitu ya. Itu padahal belum tentu gitu. Lo nggak tahu. Barangkali kita, ya misalnya gua nih, waduh gua
suka olahraga di rumah gitu misalnya. Ya mungkin suatu saat nanti mungkin tetangga gue minta tolong dong ajarin gue nih cara-cara olahraga ini gimana gitu. Ya kan jadinya bermanfaat buat orang lain juga kan gitu. Karena produktif itu artinya juga bermanfaat buat bagi diri sendiri dan orang lain gitu. Kalau kerja itu bermanfaat buat atasan lo doang gitu doang. Ya, bener. Tuh. Tapi menurut gue ya, nongkrong itu adalah produktif. Lu setuju juga? Lu setuju gak kalau gue bilang gitu? Setuju selama kita nongkrong nggak main HP, itu produktif. Betul. Nah, nongkrong yang produktif adalah nongkrong yang menghasilkan kebahagiaan dan kepuasan batin buat yang nongkrong. Iya. Gitu. Iya, karena produktif itu kan memproduksi sesuatu, membikin sesuatu. Ya kalau lu misalnya bete, tiba-tiba terus lo nongkrong, lu jadi bahagia, produktif dong. Iya. Bener. Karena gue nih waktu ya jujur aja lah di Jogja waktu kemarin ketemu teman gue, kalau nongkrong di kafe misalnya di mana gitu ya, gabut dikit main HP, main games, entah itu PUBG, COD, mobile ataupun apalah gitu. Ya loh, kan lu ngajakin keluar rumah, artinya kita harus ngobrolin sesuatu dong. Gitu loh. Jangan cuman main handphone game saja, itu mah bisa di kosan lo atau di rumah lo, itu kan bisa gitu. Cuman ini manusia loh, ini kita berinteraksi gitu. Makanya gue kalau misalnya teman gue main HP, gue suka ngomong tuh, sosialisasi anjing gue gitu. Sosialisasi anjing gue gitu. Iya. Gitu. Kalau gue ngeledekinnya ini, sesimpel kayak asik banget tuh kayaknya Gamebot. Gue gituin. Iya, bener. Kalau gue gitu, sumpah, kalau gue gituin. Karena gini loh, gue bukannya tidak 100% menyentuh handphone. Gue tetap nyentuh handphone, tapi bukan tapi bukan tiba-tiba untuk kayak scroll Instagram. Kayak gitu. Nah, paling gue hanya kalau gue lagi ketemu orang, gue hanya membalas WhatsApp yang penting sama ngangkat telepon. Bener. Itu doang. Karena kalau misalkan lu nge-scroll Instagram, nge-scroll tweet di Twitter, ya itu bisa lu lakuin di kamar lu aja. Gitu. Iya. Lu nggak perlu, lu ngapain capek-capek keluar, ngeluarin duit buat beli kopi, apa kayak gitu. Ngapain gitu. Itu cuman wasting time, nggak berguna aja sih. Itu doang. Yeah. So, nih Der, ada kayak kita untuk konten kita line up-nya nih tongkrongan ya kan. Iya. Ada kata-kata yang lo pengen utarain gak sih untuk tongkrongan? Untuk anak-anak yang masih suka nongkrong atau orang yang bukan suka nongkrong ya, maksudnya dalam artian yang kayak kita lah, kita kan anak tongkrongan gitu loh, bisa dibilang. Ada nggak? Oh, paling sih nongkrong itu penting. Yang lebih penting lagi itu kebersamaan lo semua gitu di tongkrongan. Karena gue pernah ada satu video tuh yang kemarin tuh viral, temennya tuh HP-nya rusak, entah gue nggak tahu tuh rusak, gue lupa entah rusak kenapa. Teman-temannya itu diem-diem patungan beliin dia handphone, dan temen tongkrongan itu nggak tahu sama sekali disuprasin, jadi nih gue kasih nih handphone gitu, wah sampai nangis, terharu. Gue ngeliat itu juga terharu sih, jujur gitu, karena kok ada ya temen tongkrongan kayak gitu kan, biasanya kan ya gitu. Meskipun mereka kalau nongkrong tuh main game ya, kalau ketemu main game nyeruput nutrisari kayak kopi apa gitu ya, tapi dan ini masih anak sekolah SMA, bayangin aja gitu. Karena gue tahu karena mukanya masih muda-muda banget kan gitu. Terus ini menurut gue bagian tongkrongan yang paling penting adalah solidaritas gitu. Ya itu kebersamaannya itu yang paling penting gitu. Karena mungkin nanti lu nih ya dalam satu tongkrongan, ini jujur aja nih pengalaman gue, lu nggak bakal bisa selamanya mungkin seumur hidup lu nongkrong sama teman-teman lu itu aja gitu. Mungkin bisa, cuman jarang terjadi. Pada saat lu mencar gitu, ya mungkin entah dikerja di mana, temen lu mungkin nganggur nih, lu bisa ngajak temen lu untuk kerja, atau temen lu punya bisnis apa, atau lagi bikin apa-apa gitu. Nah,
artinya adalah kebersamaan itu gitu. Lu bisa ngajak teman-teman lu. Iya, Gitu sih. benar. Jadi ya menurut gue tuh pesan gue ya nongkrong kembali itu ya penting. Yang paling penting juga solidaritas Ke, dari teman-teman lu semua. Iya. kebersamaan. Ya berarti kalau gua dari gua bisa bilang nongkrong selagi lo masih bisa nongkrong, selagi lo masih bisa ketemu teman-teman lo, manfaatin waktunya, bikin itu jadi berkualitas. Karena suatu saat Ya, lo akan kangen bener, mati-matian dengan hal itu. bener. Gua lebih kangen gua nongkrong minum di depan minum sama teman-teman gua sampai goblok dibandingkan gua kangen sama mantan gua. Wah, Gak bohong, gue gak bohong. Karena gue hmm. karena teman-teman gue itu yang ada buat gue di saat gue benar-benar Itu hancur. bener banget Pak. Gue ngalamin itu Pak. Iya, maksud gue itu tuh Iya. gue pernah di satu titik yang dulu short story aja ya. Dulu pas zaman di SAE, gue itu kan baru keluar dari kedokteran dan keluarga gue lagi nge-push banget kayak gue harus ngebuktiin sama keluarga gue gitu loh kalau gue bisa. Dan itu gue sempat dibilang tekanan batin, ya bisa dibilang, dan stres dan banyak pikiran. Tapi teman-teman gue di SAE, nih teman-teman yang biasa gue nongkrong di SAE, termasuk Derin, itu tuh selalu yang kayak udahlah saat apa dia gue nggak pernah cerita tapi dia yang kayak ayo dibawa fun, bercanda, nggak pernah gimana. Dan ternyata ketika kita cerita masalah kita satu sama lain, ternyata masalah itu gak berat-berat banget kok gitu loh. Selama kita masih bisa ketawa-tawa bareng, kita masih bisa ngumpul bareng di satu tempat yang sama dan menertawakan hal yang udah terjadi gitu kan. Itu yang gue alamin sih. Gue jadi ingat tuh. Gue jadi ingat satu kejadian Jul yang kita pitching ke ada kelas pitching tuh yang kelas. Gue inget banget tuh. Gue kelar pitching tuh gue stres gila itu. Gue ke pojokan ya, ke parkiran mobil. Lu Daniel Quinn nyamperin gue. Wah itu gue terharu sih. Padahal sebenarnya gue emang lagi pengen sendiri gitu kan. Tapi tiba-tiba lu bertiga nyamperin gue tuh. Satu lagi Joan cuman lagi pitching ke dalam gitu. Ya cuma lu bertiga nih, wah gila. Berarti ya gue sadar akan hal itu kayak ya ini yang namanya benar-benar teman nih gitu. Gak ngebiarin lu sendirian. Nah itu maksud gue tuh itu, gak ngebiarin lu sendirian pada saat lu susah, terpuruk gitu loh. Karena Derin ini orangnya panikan sebenarnya. Derin ini orang kepanikan parah men. Wah gila itu dia tuh wah gue punya penyakit tremor ya. Dia lebih tremor daripada gue kalau udah panik anjing. Satu badan bisa getar, muka panik, pucat, semua segala macam. Itu tuh dia bisa kayak gitu. Dibandingkan gue gitu loh. Tapi ya gue paling nggak bisa diinterogasi Jul karena iya benar. Tahu kan lo yang dosen kita sinematografi. Ya. Wah, itu pertama kali gue di OP pakai kamera sinema ya, red ya. Wah, gitu dosennya kan wah, gila itu tegas gitu. Ya itulah. Tapi ya seru sih pengalaman dulu tuh. Tapi kan Ya menang itu award. Tapi kan menang award. Aduh. Ya itu ya jangan jadi disebut lah, jangan tolong jangan. Ya tapi maksudnya yang gue kangenin tuh kebersamaan kita tuh kan. Bayangin, gue punya mimpi ya kayak maksudnya gue tuh orangnya suka ngayal nih Jul. Soalnya ini agak panjang sedikit gue cerita panjang. Ya. Gue suka ngayal tuh kalau di kamar tuh kalau pulang kuliah, gue megang kamera sinema entah itu Ari, Red, ya Black Magic yang gitu ya kayak gitu-gitulah atau Phantom gitu. Gue suka ngayal tuh dengan rakit-rakit tuh syuting di hutan. Kebeneran filmnya Queen tuh kan. Iya, awalnya bukan gua kan di OP-nya ya, ada senior, terus diganti harusnya gua gitu. Harus yang seangkatan kan. Nah itu, gua tiba-tiba langsung ini entah mungkin diberi ini ya. Tuhan nih, Rin, dikasih kesempatan, ceret gitu. Nah itulah, cuma gua di situ tuh
yang gue kangenin adalah gue bermimpi kenyataan, ya. Terus gue syuting sama teman-teman gue yang bener-bener super solid gitu. Dan gue suka wah asal syuting di hutan, dan itu terjadi. Syuting di hutan gitu. Itu semester 3 itu semester yang menurut gue itu paling berkesan sih menurut gue dibanding semester lain gitu doang. Iyalah orang sisa Mas, 2, apa berkesannya? iya. Lo Iya. bayangin, guys, buat orang-orang yang kayak, aduh temen gue dikit. Nih dia contoh yang bener-bener temennya dikit nih. Gue sekelas cuma berdua. Nih orang nih, Julian, Daniel, Queen, ya, pergi ke Australia, ya kan? Ini sisa cuma gue berdua. Ya kan? Oh, harus ada lagi. Harus ada lagi. Ada 2 lagi. Ada 3. Ya. Ada 3 lagi. Iya, ada lagi. Yang satu kan gue nggak tahu kemana. Dua tuh gue nggak tahu kemana. Yang satu lagi karena cuti. Toro, iya jadi Toro. Jadinya nggak bareng. Iya. Nah, Gitu. Derin itu bukan cuma satu kelas kalau kalian mau tahu. Satu angkatan berdua. Iya, sampai lulus. Dua-duanya lulus. Iya. Jadi gua berarti gua sebenarnya itu gitu. Tuhan ngeliatin gue kayak gue dulu SMA Der. Itu awal-awal gue masuk cowoknya cuma 3. Muridnya 15, cowoknya cuma 3. Gue kayak anjing apa gue salah masuk sekolah, gue bilang ya. Tapi ternyata ada yang lebih menyedihkan daripada gue gitu. Ya lu gitu, satu angkatan berdua. Gue masih ada temen laki masih ada, perempuannya masih ada gitu. Lu cuma berdua satu angkatan gitu kan. Iya. Kayak Adam dan Hawa lagi. Cewek cowok, ya kan? Ya ampun, kata gue. Udah, wah, yang paling berkesan syuting web series tuh. Ya kan? Ya. Joan director gue di OP. Terus semester 5 kan gak syuting tuh. Ya kan? Cuman bikin tugas doang, bikin video-video doang gitu. Terus semester 6 nih, yang wah itu berkesan juga tuh. Karena Joan bikin film, gue bikin film lagi gitu kan. Dan iya, yang sebenarnya sih nggak berat. Yang berat tuh ongkos produksinya aja yang berat. Itu doang sih. Bener. Kalau Bener. mau patungan dari mana gua? Ya. Ya udah lah, kayak kita udahin dulu. Mungkin ya ya kayak kita bilang berdua, nongkrong itu penting, tapi yang berkualitas. So, benar. terima kasih yang udah nontonin dari awal. See you later, bye. Dah, thank you. Nagen. Gelas ibu hamil.